Selama di perjalanan aku agak curiga sih kayak ada yang mengikuti dari belakang. Tapi harus positive thinking daripada harus berpikiran negative thinking yang ada nanti malah terpancing omongan mereka. Aku harus menjalankan sepeda motor lebih laju supaya mereka tak mengikuti dari belakang. Semakin dikencang motornya, entah kenapa mereka tetap saja mengikutiku. Waduh, jangan-jangan mereka ingin ngambil motorku. Soalnya daerah sini aku sama sekali nggak tahu jalan pintas. Masa iya harus berhenti dulu? Berapa menit kemudian, selepas aku lihat kiri kanan, kok mereka tiba-tiba hilang. Seharusnya kalau memang mereka punya masalah sama aku, hadapinya sendiri, malah bawa yang lain. Jadi aku sempat mikir mereka tuh cowok jantan atau memang cewek sih. Lebih baik jalan lagi daripada di sini takut ada hal mistis yang bisa kebawa mimpi. Gangguan dari makhluk halus bisa-bisa nanti konsentrasiku nggak fokus. Selama masih ada di bumi, rasanya nggak mungkin deh harus berperilaku tak sewajarnya. Pasti orang sekitar akan merasakan hal yang aneh terhadapku. Tak terlepas dari seperti itu, aku harus banyak berdoa kepada Allah supaya dapat melindungiku maupun orang tua. Sebenarnya pernah mengalami pada saat aku masih tinggal di Tasikmalaya. Belum lagi kejadian sama saya masa kecil, waktu itu lagi di pohon yang banyak daun, katanya ada kuntilanak. Saking percaya, aku langsung naik ke pohon tersebut. Sedangkan Suci tetap menunggu dari bawah. Aku malah ketakutan setelah sampai di atas, ternyata benar ada kuntilanak. Horor itu menurutku paling menyebabkan jantung berdebar sangat cepat dibanding pada saat kita lagi jatuh cinta. Paling utama nih, entah kenapa dia Suci itu kayak bukan malaikat orang lain, jadi merinding deh sama di atas. Lalu aku bertanya sama ayah maupun bunda, ayah, bunda, apa benar alhamdulillah itu ada? Namun orang tuaku nggak langsung menjawab tapi berpikir dulu cukup lama sih. Hai anakku tersayang, pertanyaan barusan sebenarnya ada, termasuk tempat yang kita tinggal sekarang. Ada penghuninya asalkan jangan mengganggu keberadaannya, biar goib tinggal di sini bersama keluarga kita. Sambil tersinggung kepadaku. Tapi aku belum tahu nih pendapat ayah bagaimana. Begitu ya kalau pendapat ayah, bagaimana mengenai hal mistis, ada nggak? Tanya Upi dengan tatapan serius ke arah ayah. Lagi dan lagi, seperti bunda mikir dulu sebelum menjawab pertanyaan dari anaknya. Begini ya, betul apa yang dikatakan sama bunda bahwa dalam kehidupan pasti ada penghuni dari dunia lain. Asalkan kita sebagai pemilik rumahnya jangan ganggu mereka, dengan ekspresi serius. Oh, sekarang aku baru tahu informasi dari ayah dan bunda. Suasana rumah setiap aku lihat ada yang tenang banget, ada pun merinding banget, membuatku nggak betah. Kadang orang tuaku nggak ada di rumah, rasanya seperti ada melihatku, tapi setelah dicek ke ruangan yang lain, nggak ada siapa-siapa. Semenjak dari situ aku mulai berpikir kembali, walaupun agak malas sih. Berhubung dalam diriku penasaran juga mengenai hal mistis, malah sejak dari dulu
ingin tahunya, baru kesampaian hari ini. Kalau misalkan aku lagi galau nih, pasti mereka tuh berdatangan ke rumahku. Tak apa maksudnya. Untungnya nggak diganggu sih. Hanya saja sama yang lain diganggu mulu, alasannya kurang tahu. Bukannya aku bermaksud ingin menjelekan makhluk halus, tapi setidaknya mikirlah jangan ganggu lagi berkumpul sama keluarga besar. Secara mereka tuh paling susah diatur. Sempat berantem, tapi balikan sangat unik. Kami tidak bakal mengganggu kalian, asalkan kami bisa tinggal di sini. Kok aneh ya? Penghuni di sini merasa seperti hotel bintang 5. Kalau begitu ya sudah, harus bayar sekitar 5 juta. Masa iya gratis? Pada saat itu umurku masih sekitar 5 tahun. Jadi masih bisa lihat makhluk halus. Kalau sekarang mah gak cuma merasakan hawanya berbeda saja. Setelah sampai di kosan, terlihat dari jarak jauh dekat, walau nasi langgananku, ada seorang anak kecil lagi mantau. Padahal sekarang sudah tengah malam, gak dimarahi sama orang tuanya. Aku sih lebih baik nurut saja daripada harus melawan orang tua. Semestinya anak kecil mikirlah, masa jam segini masih di luar rumah, belum pulang sama sekali. Wah, sepertinya anak kecil mau melakukan sesuatu. Aku harus segera cepat menghindari keributan. Malah sempat kaget sih setelah mendengarkan yang sebenarnya, bahwa anak kecil tersebut berniat ingin mengambil sebuah makanan tersisa di warung nasi tersebut. Aku malah jadi kasihan ya, lihat dia lagi kelaparan. Oh iya, hampir lupa. Aku kan dikasih makanan sama Tante Rika. Kenapa gak berikan saja ke dia? Gak kepikiran dari tadi sih. Lagian sama hidup, aku belum pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada orang kurang mampu. Semestinya warga sini kasihlah makanan berat untuk dia, supaya gak lagi merasakan kelaparan yang membuat warga sini merasa risih terhadap dia. Biarpun ia kurang mampu, setidaknya ada peduli dalam diri kalian. Aku juga ada kejanggalan terhadap warga sini sejak pertama kali tinggal di kosan. Pada saat mengunjungi salah satu rumah yang menurutku cuek banget. Karena aku merasa kesal sih, seharusnya bisa dong singgung kalau ada orang lewat. Ini malah dingin banget tatapannya. Untungnya aku masih betah tinggal di sini, soalnya sudah nyaman. Untuk kali ini aku usahakan ke dia apakah mau tinggal bersamaku, walaupun harus bayar kosan 2 kali. Gak masalah soal biaya kosan walau harus bertambah. Yang penting aku harus ikhlas bantunya tanpa ada paksaan. Kalaupun kurang ya aku bisa kerjakan kerja sampingan supaya keuanganku bertambah. Hidup kita berdua walaupun bukan saudara. Tapi aku perlu nanya dulu ke dia, mau nggak nanti setelah selesai makan aku langsung tanya ke dia tadi, kamu mau tinggal bersamaku? Sambil pegang pundaknya. Tak kusangka dia menjawab seperti ini, membuatku kagum kepadanya. Maaf kak, aku masih punya orang tua, jadi selesai makan aku langsung pulang ke rumah. Lagian kesini juga cuma saya makan. Walaupun gak punya uang, setidaknya kakak sudah bantu aku kasih makanan. Setiap punya sesuatu jangan suka pamer kepada orang yang kurang mampu. Namun kalian harus kasih barang-barang yang gak dipakai sama kalian.
ada caranya membuat mereka tersinggung lagi seperti sedia kala, asalkan jangan sampai membuat mereka sakit hati karena ucapan dari kalian.